kita pahami saudara, tahun boleh berganti, bulan boleh berganti, tapi kasih sayang Tuhan tidak akan pernah berganti ya, tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Oleh karena itu sebelum saya juga lupa, kita sudah masuk dalam pembacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Ya, Mazmur ini harusnya selesai sampai akhir November. November ini ada 5 minggu. Berarti silahkan saudara atur baik-baik pembacaan Alkitab. Puji Tuhan kami anak-anak sudah tadi sampai Mazmur pasal 65. Nah, jangan kalah sama anak SD ya. Karena sedikit-sedikit kok. Mazmur pasal 65 ya. Tadi 65 ya. Karena firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Jangan lupa memperkatakan firman ini waktu kamu duduk, kamu tidur, kamu berjalan ya. Zaman dulu mereka berjalan mungkin pakai unta, pakai kuda, pakai keledai. Sekarang kita sudah diberi kendaraan. Jadi bacalah di kendaraan ya. Daripada di kendaraan baku berantem, baku nonton apa tuh A Few Moments Later ya, itu doang kan ya. Di TV di rumah juga ada ya. Yang lebih baik sekian menit pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Baik saudara, saya masih melanjutkan khotbah minggu lalu yang belum selesai, yaitu bagaimana doa dijawab Tuhan. Ini penting karena saya percaya mungkin sepanjang 2025 banyak doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan jangan takut saudara, hari ini kita terus belajar. Percaya bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Kemarin kita sudah sampai 2 poin, yaitu poin yang pertama adalah tidak munafik ya, atau hipokrites ya, hipokrit. Jadi dan saya pikir tidak perlu kita bahas lagi. Dan yang kedua, kemarin kita sudah sampai ke tidak bertele-tele. Nah, munafik ini saudara kemarin itu bicara tentang tidak konsisten. Jadi berdoa itu butuh konsisten ya. Jadi kita harus memahami bahasa aslinya. Kadang-kadang kan munafik itu kita pikir seperti cuma baik di depan. Iya betul saudara. Kepada Tuhan juga begitu. Kadang-kadang kita sama orang tidak munafik, tapi sama Tuhan kita munafik loh. Betul kan? Percaya firman, percaya. Tapi begitu ada tantangan, gimana ya? Tapi kan, ini munafik saudara. Bagaimana doa kita dijawab Tuhan kalau kita hanya tidak munafik di depan orang, tapi tanpa kita sadari kita sebenarnya sedang munafik di depan Tuhan. Ya. Yang kedua, kemarin tidak bertele-tele ya, betul, bertele-tele kemarin bahasa aslinya apa? Batologeo. Ingat aja kata tolol ya. Vain repetition ya. Jadi pengulangan yang tidak bermakna. Tapi kalau pengulangan yang bermakna itu luar biasa. Saudara bangun tiap hari itu vain repetition, betul? Rata-rata saudara bangun jam 4 pagi ya. Istri saya 4:30 bangun, saya jam 4:30, jam 4. Karena kami mendisiplinkan diri untuk berdoa saudara. Nanti kan kita 1 juta tahun, 10 juta tahun, 1 miliar tahun, tidak tahu ya. Selama-lamanya di kekekalan kan ngapain? Emang nanti di surga sana saudara ada panasin mobil lalu bikin sarapan lalu ke kantor? Ada nggak? Ada nggak? Atau ada nanti jam berapa gitu tanya anaknya, udah mau makan apa nak? Di kekekalan kira-kira ada bicara itu? Nggak ada. Di kekekalan kita bicara bersama dengan Tuhan kita, kekasih kita yang ajaib itu. Jadi persiapkan diri di bumi saudara. Nggak harus saudara doanya 1-2 jam ya, kalau bisa puji Tuhan ya. Berikanlah sedikit waktu masing-masing dengan kemampuannya. Apalagi pagi-pagi itu kan pasti dengan kesibukannya. Jadi saudara bangun tiap hari jam 4 pagi itu vain repetition, itu repetition maaf. Tapi itu pengulangan yang baik, bukan pengulangan yang buruk. Paham ya? Tapi kalau pengulangan yang buruk itu justru karena tidak kenal Tuhan. Mutar ya. Hanya untuk bilang bagi duit dong, pinjam 100 dong kan gitu. Mutar gitu. Tapi kalau saudara menyanjung kekasihmu, saya percaya kekasihnya juga senang kan. Apalagi kepada Tuhan. Jadi
kemarin sudah saya bahas, kalau ada yang berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan bertele-tele, ya. Bahasa roh berbeda dengan bahasa manusia. Ya, bahasa manusia ini yang sebenarnya kacau. Dalam Kejadian pasal 11, Pak ya, pasal 11 Menara Babel, disitulah Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Betul ya? Di situ dikacaukan. Adapun manusia itu di bumi, satu logatnya, satu kaumnya, satu bahasanya. Boleh dibuka Kejadian 11 Menara Babel. Lalu mereka punya rencana ingin membangun menara sampai ke langit. Nah, karena mereka tidak dikuduskan Tuhan, Tuhan tidak mau. Tapi kita sekarang yang dikuduskan Tuhan mau bawa kita ke langit biru, langit baru, bumi baru. Betul kan? Zaman dulu sebelum ada darah Yesus tidak bisa, saudara. Tapi sekarang setelah ditebus, kita akan nanti dalam kekekalan di belakang langit biru. Di situ tempat kita. Paham ya? Nah, jadi karena manusia ingin dengan segala kesombongannya, arogansinya, kekuatannya, ingin pikir bangun menara sampai ke langit, dikacaukan bahasa. Makanya bahasa tidak pernah ada yang benar-benar baik, saudara. Coba maaf, kalau saudara perhatikan, ya, dulu minta maaf ya, kita bilang banci itu masih nggak ada masalah ya. Sekarang kalau kamu bilang banci kepada personal tertentu, kamu bisa kena hukum kan? Berarti apa yang salah? Ya memang dunia begitu, dalam keadaan dosa. Kita harus bilang apa? LGBT, ribet banget ya. Kalau orang Sumatera bilangnya bukan LGBT, LGBT. Nah, LGBTQ. Nah, macam-macam lah. Lagi bete. Nah, itu. Ada saja, apalagi macam-macam, saudara. Jadi berubah terus. Ya, dulu kalau orang berantem, saudara, kadang menyebut nama orang tua. Itu kita bisa marah kan? Misalnya anak saya, dia berantem dengan teman sekolahnya. Harusnya temannya, misalnya Antoni, mana Antoni? Nah, Antoni misalnya harusnya panggil Rema gitu kan. Tapi karena Antoni marah, berantem, biasa anak-anak begitu kan, dia panggil, "Woi Budi." "Woi Bud." Itu dipanggil nama bapaknya, kita sudah marah. Betul ya? Ada yang pernah ngalami? Tapi sekarang saudara enggak. Artinya panggil nama bapak saja itu begitu kudus istilahnya kan gitu. Sekarang kita dipanggil binatang saja kita mau. "Woi bahasa itu sudah kacau. Jadi kembalilah kepada kebenaran, saudara. Jadi tidak usah terlalu bangga dengan segala dunia punya aturan ini, saudara. Karena memang sudah kacau. Jadi kalau kita berbahasa manusia memang kacau, tapi bahasa roh kita mendengarnya sama. Kenapa? Ada tabir. Perhatikan baik-baik. Kamu mendengar temanmu di sebelah bilang bahasa yang sama, misalnya hiralaba shebaralaba, hiralaba shebaralaba. Tubuh manusiamu yang berdosa mendengar hiralaba shebaralaba. Karena ada tabir dan kamu tidak tahu artinya. Tapi rohmu yang menyampaikan kepada Tuhan di surga itu mengerti apa yang sedang kau sampaikan. Jadi bahasa roh bagi telinga dosa bertele-tele. Tapi bagi telinga Tuhan, selama itu bahasa roh yang murni dari Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan itu tidak bertele-tele. Jangan membenturkan kerajaan surga dengan maunya dunia. Nggak sama itu, ya. Jadi kemarin saya sudah bahas patologeo. Jadi ini bicara hubungan. Ya, pengulangan yang kudus itu karena ada hubungan. Kalau kamu mengenal Tuhan, sama seperti kemarin saya kasih ilustrasi mesin ya. Mesin itu harus mengulangnya terus. Kalau pengulangannya salah, maka mesinnya rusak. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Untuk khotbah ini nanti saudara bisa nonton di YouTube ya. Tentang doa yang dijawab Tuhan seri 1. Sekarang kita masuk yang kedua. Poin yang ketiga adalah tidak meragukan Tuhan. Nah, ini keren saudara ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta
kepadanya. Matius 6 ayat 8 dikatakan, jangan seperti mereka. Mereka ini siapa, saudara? Orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Amin. Saya kasih contoh, anak saya lah, dia kenal saya, dia tahu keuangan saya, meskipun dia nggak tahu, tapi dompet saya itu saya taruh saja. Kadang-kadang Eliora, mana Eliora? Dia buka dompet, wih papi duitnya banyak, ada 10 lembar, paling isinya 2.000. Karena bagi dia, lembar demi lembar itu yang banyak. 10 lembar kali 2.000 itu cuma 20.000, bro. Ya kan? Nah, sama Rema juga. Tapi Rema sudah lumayan mengerti. Tapi nggak ngerti-ngerti banget. Karena mereka belum waktunya untuk mempergunakan uang secara mandiri. Betul ya? Nanti tiba-tiba dia buka dompet. Ada 100.000, ada 50.000. Artinya cuma 150.000. Boleh nih makan pizza. Pizza apa 150.000? Pizza Indomie mungkin. Kan gitu. Karena mereka belum memahami, saudara, besarnya uang itu. Tapi paling tidak mereka yakin, saudara. Mereka kenal saya mengasihi mereka, mereka mengasihi saya, mereka percaya kepada saya juga sayang kepada mereka. Apa yang dilihat mata mereka mungkin tidak seperti yang saya lihat. Tapi yang pasti kalau mereka minta sesuatu, mereka punya satu keyakinan pasti diberikan. Amin. Nah ini yang disebut hubungan. Doa itu hubungan. Kita harus setelah tidak munafik, setelah kita tidak bertele-tele, kita harus percaya, tidak meragukan Tuhan, percaya saja. Amin. Tidak seperti mereka, karena mereka bukan anak. Ini luar biasa. Sedangkan kita anak. Anak itulah yang paling percaya. Anak itu paling percaya. Sekarang begini, saya ini pendeta hamba Tuhan. Saudara tahu saya mengasihi saudara. Amin. Saudara tahu saya berdoa siang malam buat saudara. Saya percaya saudara tahu. Tapi misalnya anak bapak di belakang, percayakah anak bapak si Sefa misalnya? Sefa, hai sayang. Apakah Sefa percaya sama Om seperti Sefa percaya sama papamu? Sama nggak? Apa beda? Nggak sama. Urusan rohani Sefa percaya. Oh, sama Om Budi mah aman. Ya kan? Pasti aman. Nggak bakal dianeh-anehin saya. Tapi pas Sefa mau lihat Macede. Tahu Macede? Nah, atau KPC. Tahu KPC? Nah, atau au. Tahu au? Dia pengen. Dia pegang tanganku. Tapi dia mikir, aduh bukan bapak gua. Benar gak? Mungkin dia tahu, kayaknya kalau beli 1 potong si Om Budi mah sanggup. Cuma kan bukan bapak gua. Paham ya? Dia mikir lagi, dia coba bulatkan tekadnya. Dia sudah lapar nih. Dia lihat, tapi bukan bapak gua. Betul nggak? Ada satu gini loh, mungkin bapaknya bukan pendeta. Bapaknya kan bukan pendeta kan? Atau mau calon pendeta, Pak? Puji Tuhan. Bapaknya bukan pendeta. Tapi entah kenapa, karena hubungan bapak dan anak, pasti Sefa beda. Dia lebih percaya. Betul nggak? Dia langsung, mau bapaknya marah pun dia langsung peluk kakinya kah, peluk tangannya kah, tepuk pantatnya kah. Karena itu bapaknya. Amin. Dia akan langsung, mau bapaknya bilang, ih bapak lagi telepon berisik amat. Papi lapar. Dia akan berani. Gak pusing dia, mau bapaknya marah, dia akan bilang bapak saya lapar. Sama saya, berlapis-lapis kejaiman. Berlapis-lapis. Aduh Om Budi. Beda kalau gua yang nawarin. Sefa, ya Om, mau Macede enggak? Boleh Om. Kan ya? Tapi sekarang saya pikir saya mengasihi saudara anak-anak muda di sini. Kira-kira tiap hari akan kutraktir Sefa? Belum tentu. Mendingan gua traktir anak gua.
Iya dong. Iya dong. Jadi saudara memahami dulu bagaimana doa dijawab Tuhan. Saudara menyadari dulu karya Yesus di salib. Kita yang tadinya jauh jadi dekat. Kita yang tadinya berdosa sekarang jadi anak. Supaya kamu seperti anak dan bapa. Seperti Sefa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Tapi kenapa kita sudah ditebus oleh darahnya yang hebat, darahnya yang mahal? Tapi kita memohon kepada Tuhan sama seperti Sefa memohon kepada saya, bukan kepada bapaknya. Terlalu banyak kejaiman. Berlapis-lapis. Betul ya? Tapi kan aku kan orang berdosa. Macam-macam. Ada yang versi melankolis. Nah, sepertinya baik. Tapi kan saya orang berdosa. Saya kan habis berantem tadi. Oh udahlah pasti gak diterima. Ada begitu saudara. Ada seorang anak dia minta sama bapaknya penuh aturan, ada? Gak ada. Anak-anak saya saja saudara habis tumpahin sambal di kasur. Habis tumpahin saus. Kemarin kapan hari musim mangga, oh gak hadir. Ada kemarin anak Tuhan kasih kita mangga manis lagi. Saking manisnya cuma dikupas kulitnya anak saya langsung makan. Penuh bajunya semua dengan mangga. Nyucinya bagaimana? Kita lagi marah, maminya lagi marah. Kamu ini ya, kenapa tidak rapi? Makan mangga bikin itu baju putih, kuning-kuning, nyucinya susah. Diam. Mengerti? Iya nih. Gak lama. Ada camilan apa? Dongkolnya masih belum turun. Paling baru 10-15 menit. Ada cemilan apa? Bisa paham maksud saya saudara? Hargai itu saudara. Ini saya mau beritahu saudara dengan terharu. Kadang orang Kristen terlalu dikuasai sama takut, khawatir. Kamu lupa kamu anak. Hargai itu saudara. Kita ini hidup bukan karena kita kaya, bukan karena kita kerja keras. Bangun pagi sampai malam, lalu kalau berantem bilang sama anak-anak, sama istri, sama suami, sama orang tua, gua ini kerja keras, tahu nggak? Kalau kita karena kerja keras, saudara yang kerja paling keras lebih banyak dari kita, harusnya mereka lebih kaya kan? Tapi nggak kaya-kaya juga kan? Betul nggak? Kita hidup itu bukan karena sesuatu yang kita lakukan, ya. Sesuatu yang kita lakukan itu namanya hukum alam, hukum manusia. Tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Awalnya gimana itu? Ku yakin saat Kau berfirman, gitu ya. Ku menang karena Kau. Nah itu kalau kebalik-balik minta maaf. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Percaya kalau saudara perkataan Tuhan itu lebih hebat dari apapun. Nah ini saudara. Jadi kalau saudara percaya perkataan Tuhan lebih hebat dari apapun, sudah. Makanya kalau saudara perhatikan, saya berdoa, saya mengajar saudara berdoa dalam doa malam seperti tadi malam. Coba perhatikan kata doanya. Apa saya bilang? Tuhan kami mau tanggalkan segala beban. Jadi jangan berdoa itu bawa beban. Enggak. Tuhan kami mau tanggalkan segala beban pergumulan kami malam ini. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau bertemu kepada Bapa yang ajaib. Betul? Bukan berarti nanti gara-gara berjumpa dengan Tuhan terus kita gak sampaikan pergumulan kita. Bukan begitu. Seorang bapak dan anak itu hubungannya itu luas. Ya, orang tua dan anak. Jadi jangan lagi bawa pengajaran doa kekristenan yang hebat, yang kudus ini dengan pola-pola lama. Pola-pola yang kita dapat di pergaulan,
pola-pola yang kita dapat di pelajaran-pelajaran dunia. Ya, tidak apa-apa kita menerima semua itu, tapi iman kita tidak seperti mereka. Amin. Jadi doa-doa saja. Tidak seperti mereka, ya. Nah, iman itu pisteo ya, pistis atau pisteo ya, bahasa aslinya. Terlihat ya. Nah, faith. Nah, kita punya anak namanya Faith. Berarti nanti Faith ini luar biasa. Imannya mantap, ya kan? Ya, jadi dia tidak takut, dia percaya saja. Ya, jadi faith itu bicara kepercayaan dari dalam. Dari dalam ini bukan percaya diri, perhatikan baik-baik. Dari dalam ini bukan dari dalam diri, percaya diri, bukan. Karena kalau percaya diri, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi ini bicara dari Roh Kudus yang menyentuh hatimu. Jadi iman itu hanya datang dari Roh Kudus. Di luar Yesus tidak ada iman. Karena hanya Yesus yang bawa Roh Kudus. Paham ya? Di luar Yesus tidak iman. Itu kekuatan manusia. Nah, Tuhan mau yang disebut pisteo atau faith itu Roh Kudus yang tinggal di dalam rohmu. Amin. Itu sebabnya sesungguhnya kita tidak tahu berdoa, tapi Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sehingga oleh Roh kita bersaksi, ya Aba, ya Bapa. Roma pasal 8. Jadi jangan dicampur-campur saudara. Saya rindu kita orang Kristen betul-betul mengenal firman dengan benar. Kepercayaan dari dalam bukan percaya diri. Coba saya tanya satu-satu. Adik baju merah, percaya diri? Apa yang kau percayai dari dalam dirimu? Apa yang membuat kamu kalau ke satu tempat percaya? Apa? Hah? Nggak tahu kan? Kalaupun tahu, nanti dia udah bangun kepercayaan sampai ke tempat itu, lupa lagi dia. Karena ada yang lebih hebat dari kepercayaan dia. Contoh, dia jago musik misalnya. Tahu-tahu dia datang ke tempat yang banyak main musik. Wah, lebih jago lagi mereka. Masih percaya diri? Ibu di belakang yang pakai kacamata cantik jelita, yang disayang sama suaminya. Iya dong. Ya kan? Percaya diri dong. Oh, saya percaya. Lalu ketemu dengan orang yang sama tapi lebih hebat lagi. Masih percaya diri? Belum tentu. Makanya Alkitab bilang kepercayaan dari dalam itu bicara Roh Kudus yang menyentuh kita. Jadi Roh Kudus yang membakar roh kita. Roh Kudus yang membuat kita berubah. Musa itu saudara, perhatikan baik-baik. Dengan percaya dirinya, dia bunuh orang Mesir. Betul tidak? Atau dia bunuh orang Mesir sembunyi-sembunyi? Maksudnya tidak percaya diri. Tanpa percaya diri gak mungkin dia bertindak itu kan. Begitu dia lihat orang Mesir menindas orang Ibrani, dengan dia kumpulkan kepercayaan dirinya, dia bunuh. Apalagi dia adalah didikan Firaun kan? Didikan kerajaan Mesir. Wah, sembarangan kamu, bunuh. Tapi begitu ketahuan, yang ketahuannya apakah ketahuan di Mesir? Bukan. Bukan. Yang tahu bukan orang Mesir, yang tahu orang Ibrani kan? Baca baik-baik kitab Keluaran. Kemudian berapa waktu kemudian dia leraikan lagi orang Ibrani sama orang Ibrani yang baku hantam. Lalu orang Ibrani itu bilang, siapa yang mengangkat kamu jadi tuan atas kami? Apakah kamu mau membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir? Wah, takut gak? Mana percaya dirinya? Harusnya kalau percaya diri dia bilang apa? Iya, aku mau jadi tuan atas kamu. Kenapa memang? Betul gak? Tapi gara-gara orang Ibrani, bukan Mesir loh yang tahu. Nanti selanjutnya baru orang Mesir tahu. Lari dia. Berapa lama dia lari? 40 tahun saudara. Jadi berhenti mengandalkan kepercayaan diri dari dalam. Dalam konteks percaya diri. Tapi mengandalkan atau percaya dari dalam konteks ada Roh Kudus yang menolong engkau. Ini beda saudara. Saya ajar baik-baik. Jadi percaya karena kenal Roh Kudus tinggal di hati kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Itu firman-Nya. Jadi belajar kenal Dia. Makanya Roh Kudus itu manis, lembut. Jangan ditolak. Sesungguhnya yang membuat doa kita nggak dijawab karena kita tidak menerima arahan Dia di hati kita. Kita lebih menerima arahan dunia di pikiran kita. Arahan dunia itu kan macam-macam. Sekarang okultisme dalam gereja semakin banyak, saudara. Ya, orang lebih suka cari khotbah yang apa yang kita lakukan tahun 2026. Apalagi beli apa? Beli emas, beli tanah. Ya. Gara-gara beli tanah nggak bisa beli tanah satu kapling, akhirnya beli tanah kuburan kan? Beli tanah kuburan lalu santet orang, pergi ke dukun. Ini sudah jadi ramal-ramal. Berhentilah nonton-nonton begitu, saudara. Tidak ada gunanya buat rohmu. Tidak kasih makan rohmu. Baca firman itu. Jadi kamu harus kenal dari dalam. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Lawan daripada iman itu tadi adalah ragu. Ya, Tuhan mengajar kita untuk kenal Dia. Ya, kenallah aku. Amin. Tapi dunia membuat kita dihimpit dengan persoalan. Supaya apa? Ragu. Ragu itu apa? Tidak percaya. Kenapa suami istri berantem? Apalagi yang pasangan muda. Ini ada 2 pasang ini ya. Puji Tuhan, mantap sekali. Senang kali aku. Ntar lagi semua pada kawin semua. Tentunya yang sudah layak ya, yang sudah waktunya menikah. Ya kan, diberkati Tuhan. Kadang-kadang yang baru menikah itu biasanya di bawah 2 tahun, 3 tahun itu dramanya banyak. Nanti sang istri bilang, kenapa sih sudah 3 tahun ini kamu gak percaya aku, Beb? Lalu sang suami bilang, bagaimana aku bisa percaya padamu, Beb? Tiap hari kamu begitu. Yang mana sayang? Yang itu. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Akhirnya mereka jadi joget-joget. Kadang-kadang terlalu didramatisir, saudara. Ini saya beritahu bagi yang baru menikah dan kita juga yang sudah menikah lama. Kadang-kadang keluarga dirusak karena tidak percaya. Belajar percaya saja sama pasangan. Kalau ada suami tidak percaya istrinya, ada istri tidak percaya suaminya, percayalah, berarti dia tidak percaya Tuhan. Karena yang dia lihat saja dia tidak percaya, gimana yang dia tidak lihat, kan gitu. Karena kan gini, itu satu tahap pertumbuhan. Waktu anak percaya loh kepada bapaknya. Dia nggak peduli bapaknya punya duit, nggak punya duit, dia percaya, minta saja, betul? Makin bertumbuh hubungan kita ini bukan sekedar anak, betul nggak? Anak itu status pemberian karena keselamatan. Setelah kamu jadi anak, status pemberian sebagai anak itu tidak hilang. Tuhan kemudian mempercayakan kamu menjadi pekerja di kebun anggur. Betul nggak? Terlalu banyak ayatnya. Tuhan bilang ada seorang bapak punya 2 orang anak. Dia bilang kepada anaknya yang pertama, pergi kerjakanlah, garaplah kebun anggur kita. Lalu anak pertama bilang, baik bapak, tapi dia tidak pergi. Tuh? Lalu dia berkata kepada anak satu lagi, kau juga pergilah. Lalu anak ini marah-marah, aku tidak mau pergi, lagi capek dan segala macam. Tapi dia menyesal. Lalu dia pergi juga. Yang mana yang anak baik? Yang bilang baik bapak, atau yang marah-marah? Yang marah-marah, tapi kemudian dia menyesal. Jadi kita tetap anak, tapi kemudian bapak itu memberi tanggung jawab. Kita menjadi pengerja, menjadi pekerja. Yang baik itu bukan yang mulutnya, itu yang namanya hipokrit. Tapi yang dia mengerjakan, itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, sesudah itu Tuhan bawa kita kemana? Kitab Yohanes bilang, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Lihat prosesnya. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya, tapi sahabatnya tahu. Betul ya? Betul. Hebat gak Tuhan ini bawa kita nih?
dari anak, dan anak itu kekal ya, tidak akan hilang kecuali kamu tinggalkan Yesus. Lalu kamu sebagai anak dilatih Tuhan jadi pekerja, jadi hamba. Lalu setelah itu kamu dilatih Tuhan jadi sahabat. Nah, di sahabat inilah, ini makna doa yang Tuhan mau. Benar-benar percaya. Waktu anak percaya karena status, karena hubungan. Tapi waktu jadi sahabat percaya karena sudah sangat kenal. Betul ya? Kalau orang anak sekarang bilang apa itu sahabat? Bestie. Mana bestiku? Kalau cowok bilangnya bukan bestie, kalau cowok apa? Broco. Broco itu merek apa tuh? Fitting lampu. Broko ya, broco. Kalau cewek bestie, kalau cowok broco. Ribet amat ya. Tapi kita bukan seperti itu, saudara. Ya, sahabat itu phileo. Jadi nanti sekali waktu saya akan ajar apa itu agape, storges, eros, dan phileo, biar saudara mengerti. Jadi phileo itu, saudara, bukan semua phileo, enggak. Philos, bukan. Ya, jadi kalau bestie maka phileo, belum tentu loh. Kasih phileo hanya di dalam Kristus. Amin. Jadi sahabat di luar Kristus tidak ada phileo di situ. Jadi jangan salah pengajaran kita ya. Kadang-kadang kita suka nonton sana sini tapi kita tidak tahu fondasinya. Karena begini, preman sahabat nggak? Preman bisa punya sahabat nggak? Bisa. Apakah itu phileo? Mereka bersahabat untuk merampok kita. Phileo kah itu? Tidak ada itu, saudara. Ya, jangan dipukul rata semua. Itu sebab pengajaran ini adalah di dalam gereja, dalam kekristenan. Ya, lalu setelah kita jadi sahabat, Tuhan bawa kita jadi apa, saudara? Lebih tinggi lagi, mempelai Kristus. Amin. Nah, mengerti ini goalnya ya. Kamu jadi anak sampai selamanya. Lalu selama kamu jadi anak, diangkat Tuhan, dipercayakan jadi pekerja. Setelah kamu dipercayakan jadi pekerja, kemudian kamu diangkat lagi jadi sahabat, di bawah satu pengalaman baru, di bawah satu perjalanan baru. Lalu setelah kamu jadi sahabat, benar-benar kita menjadi satu dengan Tuhan, disebut mempelai. Kata mempelai tidak bisa lagi kita dipisahkan dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya, sudahkah kita benar-benar menuju mempelai? Atau sahabat aja juga belum? Atau pengerja saja masih marah-marah? Atau jangan itu, jadi anak saja nggak lulus. Kira-kira kalau kamu jadi anak nggak lulus, sedih nggak itu sang bapak? Bapaknya bilang, kenapa sih kamu nak? Kenapa kamu kurus kering? Nggak makan. Kenapa kamu nggak makan? Nggak ada makanan. Kok bisa nggak ada makanan? Ya, karena nggak ada makanan. Kan di rumah bapak banyak. Kenapa nggak minta? Anaknya jawab. Jadi bapak ibu saudara, saudara harus perhatikan bahwa tidak meragukan Tuhan itu bicara percaya saja. Perhatikan ya. Jadi memiliki kepercayaan dari dalam itu bicara Roh Kudus. Saudara lihat lagi, lawan daripada iman itu keraguan. Tolong slide yang sebelumnya, yaitu pisteo. Ya, ragu itu lawannya iman. Harusnya kita berlindung kepada Tuhan, betul ya? Tapi dunia membuat kita tidak mau berlindung. Nah, ini yang tidak boleh kita berlindung pada kekuatan kita. Hati-hati saudara. Selama kamu berlindung kepada kekuatan kamu, kepada pengetahuanmu, kepada kemampuanmu, maka makin jauh kamu dari iman. Sekalipun kamu orang Kristen. Kamu tahu kenapa Tuhan melarang buah pohon pengetahuan? Tahu? Tahu tidak? Sekarang perhatikan, saya akan bagi 3 kelompok. Saya bagi 3 kelompok ya. Saya ini pohon kehidupan. Di Taman Eden itu ada 3 kelompok pohon. Pohon pertama adalah pohon kehidupan. Betul nggak? Betul tidak? Pohon kedua adalah semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Ini, sebelah sini. Ini adalah semua pohon yang boleh dimakan. Jadi bapak boleh dimakan. Silakan makan, Bu.
Pohon kehidupan, pohon yang boleh dimakan buahnya. Satu lagi pohon apa? Satu lagi pohon apa? Pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Dari semua pohon itu, yang paling banyak jumlah pohonnya yang mana? Atau biar pas. Ini pohon yang boleh dimakan, ya kan? Ini pohon kehidupan, ini pohon yang tidak boleh dimakan, kan? Ada di tengah-tengah satu ini. Jadi jangan makan saya ya, bahaya. Yang ini banyak pohonnya kan? Pohon kehidupan banyak gak? Satu lagi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saya tanya, pohon kehidupan dilarang gak? Baca Alkitabmu baik-baik. Tidak dilarang. Kenapa yang dilarang pohon pengetahuan? Kenapa? Pernah mikir gak? Atau biarlah nanti pendeta khotbahin. Kalau aku ngerti puji Tuhan, gak ngerti juga gak apa-apa. Yang penting terima Yesus, mati masuk surga. Ya ampun, ini Kristen model begini. AI itu aja belajar tiap hari. Tuhan Yesus tidak mati bagi AI, tapi dia belajar tiap hari. Semua info yang dia dimasukin ke dalam dia pelajari, jadilah dia hebat. Sekarang ada dokter AI kan. Jadi jangan bangga masuk universitas kedokteran kalah sama AI nanti. Yang tidak ditebus saja belajar. Masa yang ditebus? Udahlah, yang penting ke gereja. 5D. Datang, duduk, diam, dengar, doe. Duit. Yang penting gua datang, yang penting gua duduk, yang penting gua dengar, yang penting diam, gak berisik. Dan jangan lupa tinggalkan duitnya. Kalau gereja kayak gitu ya gak usah ke gereja lah. Gak gitu, Tuhan tidak suruh kita seperti itu. Firman itu kita pelajari. Jadi buah yang banyak diberikan, terlalu banyak loh. Terlalu banyak, sekarang aja banyak. Katanya semua pohon-pohonan yang berbiji, betul ya? Betul nggak? Mari kita kumpulkan. Ada yang berbiji, ada durian. Suka durian? Itu tidak dilarang, tapi sekarang makan durian pada takut kolesterol darah tinggi. Mana yang salah? Mana yang salah? Tuhan bilang pohon dengan yang berbiji itu makananmu. Siapa di sini berani makan durian pagi, siang, 1, malam 1, besok lagi 1 minggu aja? Ada berani? Ada berani Bapak? Tapi itu makananmu. Itu makananmu. Jadi kita belajar Alkitab dulu baik-baik. Apa lagi? Mangga. Oke, mangga mungkin gak kolesterol. Tapi ada yang berani pagi 1 mangga, siang 2 mangga, malam 3 mangga 1 minggu, ada? Nanas, salak, you name lah, strawberry, semangka. Semangka mungkin kayaknya aman, semangka melon ya, makan. Panas dalam, rambutan. Katanya makanan yang berbiji. Jadi hati-hati, jangan percaya YouTube saudara. Kenapa yang dikorbankan babi doang? Iya kan? Padahal itu enak. Di bawah ngomong-ngomong babi apa? Kenapa yang dikorbankan itu yang haram? Sementara yang Tuhan bilang itu makananmu, kamu takut sekarang. Itulah pohon pengetahuan saudara. Mengerti dulu, jangan. Belajar konteks saudara. Contoh, kalau saya marah sama anak saya, lalu saudara tidak tahu saya marah, langsung bilang, itu Pak Budi itu lagi stres itu, uangnya udah gak ada, maka saya mau dimarahi. Padahal saya marah, mungkin dia hilangkan kunci rumah, kan gitu ya. Mungkin dia hilangkan kunci motor. Tapi gara-gara kita tidak mau tanya sama yang marah, kita langsung sesat pikir, oh itu dia uangnya lagi habis, lagi emosi itu. Kalian sih gak mau berkati Bapak Pendeta. Korbannya jadi anak. Nah begitu kan. Padahal marah mungkin kunci motor ada hilang di mana, kapan. Jadi saudara
saudara, kita harus tahu firman dengan benar supaya waktu kita meminta kepada Tuhan tidak salah. Jadi pohon pengetahuan itu begini, saudara. Kenapa Tuhan tidak mau kita makan buah dari pohon pengetahuan? Karena yang pertama, kalau kamu mau catat silakan. Ada terlalu banyak makanan disediakan Tuhan. Katakan amin. Dari zaman dulu Tuhan sudah menyediakan lebih banyak yang boleh. Itu yang pertama. Tapi kadang manusia yang boleh dia nggak suka, yang dia nggak punya dia kejar. Dia udah punya istri, cantik, manis, baik, kaya, sayang. Tapi tetangga yang bersihnya gara-gara pakai celana pendek di depan teras, itu yang dia pengen kejar. Tiap kali nyapu lantai tetangganya, hati. Penasaran. Ini setan tuh begitu, saudara. Padahal Tuhan sudah kasih dia istri. Jadi bapak-bapak yang baru menikah sebulan ini, tolong lihatlah istrimu saja. Jangan dengarin bersin tetangga. Amin. Lihat pasangan saja, apalagi yang sudah bosan, yang udah 15 tahun. Yang udah 15 tahun, 20 tahun. Nah itu sudah. Itu maskernya jangan di bawah, di atas, Pak. Maskernya di mata. Ya kan? Mungkin sudah bosan, jadi maskernya pakai di mata saja. Gitu. Jadi yang pertama, Tuhan sudah memberi terlalu banyak makanan. Yang kedua, ada makanan yang paling baik. Kalau kamu tidak puas dengan buah yang banyak, Tuhan beri manusia makan buah dari pohon kehidupan. Tuhan mau kita bergaul dulu dengan Tuhan. Makan buah ini, lalu kita makan juga buah pohon kehidupan. Bergaul, hidup itu ada di dalam kita. Itu rencana Tuhan sebenarnya di Taman Eden. Hidup dulu sampai kamu hidup kekal. Saat kamu sudah hidup, pengetahuan jadi hidup, jadi baik. Tapi kalau kamu belum hidup, pengetahuan sia-sia. Betul nggak? Semua pengetahuan tanpa kehidupan sia-sia. Alkitab bilang, buat apa aku memiliki seisi bumi, tapi aku kehilangan nyawaku, kan? Sia-sia. Makanya itu yang dilarang. Tapi gara-gara Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan, pohon kehidupan juga dilarang. Betul nggak? Kenapa? Karena mereka akan hidup dalam dosa. Hidup dalam ketidakmengenalan Tuhan. Tuhan tidak mau. Tapi rencana Tuhan tidak habis. Dengan datangnya Yesus ke bumi, buah pohon kehidupan dia bawa dalam dirinya. Maka barang siapa percaya kepada Yesus, dia makan buah pohon kehidupan. Dia akan hidup kekal selama-lamanya. Dan nanti di kitab Wahyu, saudara, pohon kehidupan yang tertutup itu, yang tadi dibawa oleh nama Yesus dengan percaya sebagai simbol, akan kita makan benar-benar di seberang sana, di kekekalan. Pernah baca? Pernah baca tidak? Enggak pernah. Astaga, coba dibuka dulu ayatnya. Coba saudara buka dalam Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 14. Boleh ditampilkan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Artinya yang percaya Yesus, ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Nanti kamu akan makan itu. Benahi imanmu, saudara. Ini nyata, ini bukan retorika, bukan fantasi. Ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, kota yang baru, ya, bumi baru. Saudara buka juga Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Jadi pohon kehidupan itu milik kita. Bukan milik yang lain-lain, saudara, milik kita. Yang tadinya tidak boleh kita makan karena dosa,
oleh karena perkenanan Yesus akan jadi makanan kita. Jadi Tuhan mau kenal dia dulu, baru pengetahuan itu jadi baik. Makanya Alkitab bilang takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Jadi kenal Tuhan dulu, baru ada pengetahuan. Semua pengetahuan tanpa takut Tuhan sia-sia, saudara. Cobalah saudara renungkan tadi, kenapa semua buah-buahan yang berbiji malah saudara takut makan? Kan? Sampai alpukat yang bagus itu takut loh. Alpukat kan bagus ya. Tapi saya tanya, Pak bagus gak? Oh bagus. Bapak mau gak makan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore? Oh jangan Pak, gendut saya nanti. Kok ketakutan sih? Penuh ketakutan. Makanya Alkitab ajar kita jangan takut, percaya saja. Seringkali orang takut. Minggu depan saya akan bahas lebih lanjut sini. Tapi hari ini kita fokus tentang doa yang dijawab. Terus saudara lihat, ya, dunia maunya kita berlindung pada kita, pada kekuatan orang, kekuatan pribadi dan sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan kita, Tuhan mengajarkan kita berlindung pada Tuhan karena ada Roh Kudus, ya. Mari kita belajar dari Daud. Coba saudara buka 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Ini rahasia untuk doa dijawab Tuhan, ya. Apa katanya? Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku. Perhatikan. Nah, orang percaya kepada Tuhan, dia yang berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Berani gak saudara berkata, Tuhan, bukit batu kita? Berani gak? Bukit batu itu benaran batu, saudara. Jadi kita aman dari serangan-serangan musuh. Ya, dulu di kampung saya di Sibolga itu ada namanya tangga 100. Di situ ada benteng Belanda. Ya, orang takut setan. Saya juga tidak tahu kenapa saya jadi tukang usir setan, karena dari dulu nggak ada takutnya. Orang kalau ke sana katanya kalau ada ilmunya atau kosong nanti kerasukan, dan benar. Itu kerasukan, padahal aslinya tangganya nggak 100 itu. Tangganya itu kalau nggak salah 300 berapa anak tangga. Nanti di atas itu ada meriam Belanda, benteng itu angker, saudara. Ya, kami pulang sekolah, kami misalnya pulang jam 12:30, tapi tiba-tiba guru rapat, pulang jam 9. Mana pulang anak zaman dulu? Main-main kita. Naik ke tangga 100 itu, kalau nggak ke sungai, ke pantai, macam-macam. Nah, saya dulu dikenal kalau naik ke tangga 100 itu, di tangga itu pawang setan. Karena nggak pernah kerasukan. Padahal bukan pawang setan, ya saya memberanikan diri aja. Ternyata kalau saudara memberanikan diri aja pun setan nggak berani. Saya mau beritahu, setan itu kayak banci. Tahu banci? Coba bilang banci. Makin kau kasih perhatianmu, makin jadi dia. Bang, lalu bapak lihat. Bang, oh, isi bapak lihat. Saya mulai basodek saya. Bang, makin dekat gua. Tapi coba, bang, bapak pergi. Bang, woi, bang, woi. Nah, jadi setan kalau nggak dipedulikan, pergi dia. Tapi bukan berarti dia tidak tinggalkan jejaknya, ya. Nah, ini rahasia untuk melawan setan. Jangan pedulikan dia. Nanti jejaknya kamu tengking dalam nama Yesus. Jadi setan itu dia taburkan itu. Jadi jangan pedulikan semua fakta-fakta yang terjadi, ya. Tapi pedulikanlah Tuhan yang berfirman. Jadi dikatakan Tuhan bukit batu. Jadi waktu kami naik ke tangga 100 itu, saudara, kan ada pintu masuknya. Itu memang bau sih, saudara, ya. Bau anyir, bau segala itu ngeri lah. Itu mungkin ya ada beberapa kepala dipotong, saya tidak tahu. Itu nyata, saudara. Itu situs nyata, bukan museum, itu asli, ya. Di situ pernah kami temukan zaman itu selongsong peluru juga masih ada. Ya, kadang-kadang suka ditulis hati-hati dengan ranjau, ya. Ranjau darat banyak di sana. Tapi itu entah kenapa itu tempat kami main. Tempat kami main di situ.
Nah begitu kita masuk ke benteng itu saudara, aman saudara. Ini saya bicara tentang serangan. Kenapa waktu perang rata-rata bangsa apa dia bikin benteng-benteng? Karena benteng-benteng itu semakin kuat semakin aman. Untuk menikun sebelah, ya saya udah lupa ya, itu udah berapa puluh tahun lalu, sebelah mana itu ada pecah dikit, mungkin kena bom. Ya, mungkin itu perang Sisingamangaraja atau perang apa saya tidak tahu, lupa ya. Nanti saudara searching di Google aja. Jadi Tuhan bilang bukit batu. Jadi kita ini sesungguhnya saudara hari-hari diserang oleh ketakutan. Betul nggak? Hari-hari kita diserang oleh pergumulan, masalah, kekhawatiran. Mari jadikan Tuhan gunung batu kita. Tempat persembunyian kita. Tempat keselamatan kita. Amin. Ayat 3, Allahku gunung batuku, tempat berlindung. Zaman dulu berlindungnya di benteng-benteng itu. Tapi orang percaya Tuhan jadikan Yesus tempat berlindung. Perisai. Perisai itu bahasa aslinya magen. Apa bahasa aslinya? Magen. Perisai itu ada dua, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar itu melindungi dari kepala sampai kaki. Makanya kita bilang perisai iman dalam Efesus ya. Senjata dalam peperangan rohani. Yang kecil itu yang di tangan. Kalau saudara pernah lihat tari perang, nah itu ada perisai di tangan. Nah, ada magen, ada yang besar, ada yang kecil. Nah Tuhan itu melindungi kita seperti perisai. Jadi dari kepala sampai kaki kita pasti dilindungi. Amin. Jadi jangan percaya sama kekhawatiran dunia. Apalagi saudara lihat 2 Samuel 22 ayat 31. Ayat 31 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Nah, sabda Tuhan itu murni. Lihat, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi waktu kamu banyak baca Alkitab, kamu akan dilindungi oleh Tuhan. Kamu akan menjadi kuat. Kamu akan aman dari segala serangan musuh. Tapi kalau nggak baca Alkitab, bagaimana saudara? Jadi hari ini saudara, bagaimana caranya doa dijawab Tuhan? Tadi yang pertama di minggu lalu, tidak munafik. Don't be a hypocrite. Yang kedua, tidak bertele-tele. Ya, karena tidak mengenal. Batologeo. Dan yang ketiga hari ini adalah jangan meragukan Tuhan. Percaya, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Jadikan Tuhan gunung batu, perisai keselamatan kita. Jadi waktu saudara melakukan itu, percayalah segala doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, klik lagi slide selanjutnya. Nah, kita berdoa karena kita sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi. Nah, ini juga, ini poin lagi saudara. Ada orang kalau sudah tidak sanggup lagi, malah dia lari ke kekuatan orang, bunuh diri, kekuatan sendiri, ke dukun dan segala macam. Salah saudara. Justru kalau kita udah tidak sanggup lagi mengatasi masalah yang kita hadapi, kita butuh bantuan dari Tuhan. Amin. Tuhan itu yang membantu kita, ya. Nah, doa harusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu dan bersedia menolong. Ya, dia bersedia. Dia bukan penolong sewaktu-waktu, tapi dia penolong setiap waktu. Ya, karena dia itu Tuhan yang baik. Nah, doa itu juga bicara kerendahan hati kita. Pemberianmu kepada Tuhan yang terbaik itu bukan persembahan. Ya, pemberian terbaik manusia itu doa. Kenapa? Kenapa pemberian terbaik doa? Ada yang bisa jawab? Kenapa pemberian terbaik itu doa? Ada yang tahu? Karena waktu berdoa itu sama seperti anak datang sama bapaknya. Waktu anak datang sama bapaknya, bapaknya senang tidak? Senang. Ini kan sekarang anak-anak mungkin masih remaja ya. Nah, nanti yang anaknya sudah besar, kayak bapak-bapak yang baju batik ganteng sekali ini kan. Lalu dia lagi kerja dinas luar kota kan. Tiba-tiba dia pulang ke bapak mama. 3 hari sebelum pulang, papa mama sudah kasih wangi-wangi itu rumah. Betul tidak?
Sudah kasih bersih, sudah mikir masak apa ya? Anak saya sukanya makan apa ya? Oh, dia sukanya jengkol. Ini kan contoh. Lalu mamanya sudah masak jengkol balado, jengkol sambal teri, jengkol rendang, pokoknya semua berbau jengkol. Tidak peduli tetangga pusing dengan aromanya, tapi orang tua nggak pusing karena dia mau beri buat anaknya. Betul? Betul tidak? Jadi kenapa doa itu pemberian terbaik, saudara? Karena doa itu bicara anak datang kepada bapaknya. Ubah dulu konsep doa. Itu kamu datang sama Tuhan. Saya berdoa itu, saudara, saya datang sama Tuhan. Jadi bukan datang dengan segala macam aneh-aneh, tidak, kita datang sama Tuhan. Gitu. Jadi perhatikan baik-baik hari ini, itu yang saya boleh sampaikan, karena kalau saya tambah lagi nanti tambah lagi. Jadi mulai saudara ingat kamu anak ya. Jadi mulai minta saja sama Tuhan. Belajar bergaul. Bergaul bukan hanya bicara minta. Sekali waktu saya lagi kurang enak badan 1-2 minggu lalu, kan lumayan capek juga. Lalu anak saya datang. Dia lihat saya lagi tidur, dia tanya, "Papi nggak pelayanan?" Karena mereka tahu saya ini hari-hari kan pelayanan. Lalu saya bilang, "Enggak, nak." "Kenapa? Kok badan papi hangat?" Ya gitu deh. Lalu dia bilang, "Mau aku suruh mami bikinin kopi nggak?" "Suruh mami." "Bikin dong." "Suruh mami." Ya kan? Artinya kan dia memang belum bisa bikin, kan masih 6 tahun ya. Tapi begitu dia ngomong gitu, kayak pengen sembuh, saudara. Ada kekuatan untuk kayak pengen cepat pulih kan. Ya udah, boleh suruh mami bilang jangan pakai gula. Tapi kalau nggak pakai gula nanti pahit, Pi. Kasih dikit aja ya. Aturlah, kasih dikit juga boleh. Paham? Ini komunikasi tuh begitu. Padahal maminya ada di situ, dengar kok. Maminya senyum-senyum, lalu dia datang. "Nih, papi lagi nggak enak badannya, bikinin kopi, tapi jangan pahit-pahit." Terus kakaknya nambah, "Udah pahit hidupnya kan." Palas aku. "Kasih gula dikit." "Oke." Dibikin lah. Maminya yang bikin, berantem lagi. Yang ngasih siapa, rebutan. Ya namanya anak-anak kan gitu ya. Tapi saudara tahu, poinnya bukan itu. Poinnya ketika anak perhatikan bapak, itu hati ini senang sekali, saudara. Betul. Padahal yang repot mamanya. Padahal mamanya mungkin lagi lipat baju, disuruh bikin kopi lagi. Tapi kan hati ini senang. Begitulah, coba saya pengen merubah imajinasi saudara dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan jangan dengan kayak segala macam aneh-aneh, enggak. Datang seperti kamu sedang mau senangin bapakmu gitu. Kita sedang senangin Tuhan. Saya kalau berdoa, saudara, nggak aneh-aneh. Kadang nggak ada kata-kata juga boleh kok. Ambil gitar. Ya kalau bisa main musik. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya petik satu lagu. Kadang nggak ada lagu. Jangan doa mikir lagu apa ya doa hari ini ya. Keribetan. Kalau pimpin pujian boleh mikir. Kalau doa ya biasa petik aja. Mau dari C, dari D, dari G, petik. Oh nanti udah petik-petik 10 menit. Baru muncul lagunya. Kenapa sih takut sekali kita kehilangan waktu bersama Tuhan? Kadang-kadang kan doa ini kita takut sekali kehilangan waktu sama Tuhan, betul? Ada video sebenarnya, coba ditampilkan video yang kemarin aku kasih. Coba, pas ini karena waktunya bisa. Jadi kita nonton video saja. Sambil dipersiapkan videonya, coba saudara buka. Kemarin sudah kayaknya yang minggu lalu sudah ada. Ada 3 itu. Buka dulu Amsal 30 ayat 5. Saudara buka Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Diulang lagi. Tadi bapaknya Daud bilang firman Allah itu murni. Sekarang anaknya Salomo bilang semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya.
Video minggu lalu, tolong ditampilkan. We are here with John Ramirez, and I want to know, John, what is going on in the spiritual realm on October 31st, Halloween night, and what is going on the day after on the Day of the Dead? October 31st is the day that the devil wants to shine the most. He wants to bring chaos to the earth. You see more killings. You see more child abductions. You see more human sacrifice. You see all these things happening. If you watch the news, you see all these things. But in the spirit realm, the devil is bringing incarceration, entrapment, torment. We open doors spiritually to bring spiritual consequences to your children, to your family. I don't care if you dress someone up. I pray you to be Nah, sampai situ dulu. Pause dulu. Jadi dunia sekarang percaya yang namanya hari Halloween tanggal 31 ya. Nah, ada yang ikut merayakan? Biar terlepasan hari ini. Nah itu jangan saudara ya. Saya punya video asli yang saya melayani. Cuma kan karena kita sudah live streaming jadi hati-hati ya. Lebih aman kita nonton yang video umum ini sudah tersebar di banyak-banyak tempat. Jadi tujuan daripada semua perayaan-perayaan itu adalah untuk merubah status kita dari anak Tuhan jadi anak setan. Paham ya? Dari yang percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada setan. Dan ini penyusupannya sudah banyak di dalam gereja-gereja, saudara. Harus saya sampaikan. Tadi kalian sudah baca, Tuhan menciptakan kita dengan baik, tapi iblis merubah itu. Dia buat kita penuh dengan ketakutan. Ada dunia spiritual, saudara. Orang yang terlalu banyak takut dan khawatir paling gampang dimasuki kuasa gelap. Ya, yang labu itu ya dibikin jadi patungnya. Pada labu itu enaknya dikukus, dibikin kolak ya. Belum kalau di santan dibikin labu ikan asam manis, enak betul. Belum pernah makan labu. Apa Bapak Gembala yang harus masak? Nah, labu itu dibikin sayur campur ikan asin, campur ikan asap. Itu tetangga lewat juga hai doang. Tapi sekarang dibikin jadi perayaan Halloween. Ini videonya panjang saudara. Ya. Kadang-kadang orang baru percaya kalau nonton ini. Kalau pendetanya yang ngomong nggak percaya. Pada hari-hari ini saudara. Setan ini lagi merajalela. Makanya jadikan Tuhan gunung perlindungan kita. Amin. Setan hari-hari ini sebentar saya mau pergi doain. Ya, diganggu setan di mana-mana. Ada yang belatung jatuh, plafonnya bersih. Ada di kamar belatungnya. Ada yang ada lalat. Ada yang ada ulat. Dari mana saudara? Kalau rumah kita minta maaf dekat dengan tong sampah atau tempat pembuangan sampah, ya masuk akal lah. Tapi kalau rumah kita bersih, tiba-tiba ada belatung. Di dalam kamar pula, pintar kali belatungnya coba. Dia bisa pilih di atas kasur lagi. Nah, kan? Jadi begitu orang yang mau tidur, kok ada banyak belatung. Kalau satu mungkin nyasar. GPS-nya belum beli pulsa. Nyasar dia. Ini begitu dikumpul saudara 2 piring besar. Ulat apa? Tidak ada plafon yang rusak, tidak ada bau bangkai. Nah ini sebentar mau doain ini. Saya bilang waduh, paling bisa malam. Ya sudah Pak, malam tengah malam juga boleh. Dia senang, kitanya pusing. Kadang orang itu lupa kalau kita juga hamba Tuhan manusia saudara. Pokoknya langit kudaki gunung kuseberangi. Oh salah ya. Nah video yang satu lagi coba. Apa ini? Nah ini saudara, kalau sudah tidak tahu hubungan dengan Tuhan saudara, dia memberkati. Nah ada orang mau nonton apa namanya ini? Ada yang sudah nonton The Conjuring? The Conjuring tidak seram. Kalau mau ikut saya, no. Itu saudara lihat setan asli dia manjat nanti, itu baru betul. Ngapain uji nyali nonton film di bioskop, lalu bioskopnya dikuduskan dulu para penonton. Mana ayatnya? Cari penyakit. Nah itu. Lalu orang yang begini mau berdoa dijawab Tuhan. Saya harus tegas ini. Ini pembohongan saudara. Inilah pendeta yang cari uang yang model begini saudara. Sudah tahu sesat, sudah tahu salah. Lalu pendeta memberkati orangnya. Ayo mari kita
supaya kalian kuat, tidak dimasuki setan. Kau pergi nonton saja udah dimasuki setan, kamu sudah tunduk dengan atmosfernya. Kan gitu ya. Dan sekarang setan sudah bermanifestasi. Jadi artinya begini, yang saya sorot di sini bukan filmnya. Film mah namanya dunia kan, bikin film ada-ada saja, betul? Suka-suka mereka lah bikin film. Yang saya soroti, kenapa ada gereja begini? Atau kita mau tiru biar viral, Bang? Jadi nanti jam 1 di ibadah anak muda. Nanti ada ibadah anak muda ya. Saya minta setengah jam, saya harus ngomong. Nanti di ibadah anak muda kita doa pemberkatan sebelum nonton The Conjuring dan kawan-kawan. Bang, kan nggak gitu, saudara. Film sih no comment. Saya nonton film setan juga banyak, bukan karena saya suka. Sebagai hamba Tuhan saya harus tahu. Nah, ada spirit-spirit tertentu, tapi sebenarnya kita takuti bukan itu. Justru film-film yang terlihat baik yang banyak. Dan kita nggak bisa menutup diri lagi. Nggak bisa lagi kita larang. Kamu bisa larang anakmu nggak nonton film A, film B, film C. Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu bisa larang di rumah. Di handphonenya kamu nggak bisa larang. Di tempat pergaulannya kamu nggak bisa larang. Jadi apa yang kamu lakukan? Melarang? Bukan. Yang kita lakukan memberi dia kebenaran yang sejati. Amin. Bukan sekedar larang-larang. Di rumah dia nggak berani nonton, di luar dia nonton. Satu lagi, ini orang kalau tidak berdoa jadinya begini. Doa sudah dibikin kacau, saudara. Kok kayak gitu doanya? Halo? Sekali waktu di kampung, saya tidak perlu sebut, ada satu kampung, ada satu anak. Perhatikan baik, ini kesaksian terakhir. Ada satu anak usia remaja nih, usia Anthony, Andre, Matthew. Ini kalian harus hati-hati nih. Andre, Anthony, Matthew, Dame, Seva, Krista, Rema, semua yang remaja. Tafski juga remaja, Pak Aris juga remaja pada zamannya ya. Ya, usia remaja. Jadi ini bapaknya ini kalau tidak tahu berdoa ini bikin begini-begini nih. Suka dengan kuasa gelap. Sampai ke level yang sangat tinggi. Singkat cerita, satu malam bapak ini selalu terbiasa kunci rumah baik-baik karena di kampung, ya. Kunci rumah baik-baik, anaknya disuruh tidur kunci kamar. Selesai. Dan bapaknya juga punya kunci serap untuk kamar anak-anaknya. Bangun pagi-pagi, saudara, anaknya hilang. Ini yang lebih horor dari The Conjuring. Hilang anaknya, padahal pintu kamar tak kunci. Lalu bapaknya teriak-teriak, panggil namanya, nak, di mana kamu, nak? Nggak ada jawab. Akhirnya dia bilang istrinya, kunci serap. Karena dia kasih tahu anaknya kalau kunci kamar tapi harus dibuka. Karena kalau nggak dibuka nggak bisa masuk itu nanti anak kunci. Begitu dibuka anaknya hilang. Tidak ada anaknya. Pintu rumah tetap kunci dari dalam, bukan dari luar. Anaknya hilang. Plafon tidak ada rusak, jendela tidak ada yang terbuka, semua terkunci dari dalam. Anaknya hilang. Mau apa? Nangis kan? Itu lebih horor dari The Conjuring. Apalagi film setan. Itu lebih horor. Anakmu hilang itu sakit, saudara. Nangis dia. 1 minggu tidak pulang, 2 minggu tidak pulang, 1 bulan tidak pulang, 2 bulan tidak pulang, 3 bulan tidak pulang. Kami datang. Begitu kami datang, acara KKR, dia dengan RT kepala kampung datang bilang, Pak Pendeta, ada apa? Ini di kampung ini ada anak hilang. Oh gitu. Wah. Saya juga bingung, emang saya pencari anak? Kan kita bukan tim pencari anak, kita pendeta biasa. Ya sudahlah, kita doa saja. Kami berdoa, saudara, saya di situ sekitar 10 hari lah, 1 minggu 10 hari. Berdoa, puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan datang. Satu malam kami masih di situ, posisi yang sama, anaknya ada di kamar. Posisi semua terkunci, anaknya pulang, tapi jadi gila. Jadi ternyata setan bawa anaknya, saudara. Fisik. Bukan lagi rohnya terbang. Bukan rogo sukmo, bukan. Fisik. Bisa menghilang kok. Dibawa ke dalam satu hutan di kampung itu. Dijadikan media daripada setan. Kita ini Tuhan mau berdoa karena kita medianya Tuhan. Anaknya Tuhan. Kalau kita tidak mau jadi medianya Tuhan, maka setan akan ambil kita jadi medianya dia. Lalu kita doakan, ya kami cuma bisa doakan. Dan kami tengking segala, kami bilang, percaya saja nanti anak Bapak pulih. Gitu. Tahun depan saya datang lagi, kami datang lagi. Saya datang lagi. Lihat, anak itu sudah mulai agak baik, tapi masih belum pulih.
2-3 tahun kemudian saya datang lagi. Itu pelayanan, saudara. Bukan catch, terima, terus pulang. Pegang utang, terserah. Kan gitu ya. Yang penting buka jas tumbang-tumbang. Follow up-nya bagaimana? Saya melayani anak itu sampai 5-6 tahun, saudara. Meskipun dia tidak tamat sekolah karena sudah kacau. Puji Tuhan sekarang dia hidup baik. Dia bantu bapaknya bertani, menderes karet, tanam pohon, tanam sayur. Hidupnya dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Daripada sekadar terima ya, oh ada yang mau terima. Terus apa benefitnya? Nggak ada. Saya belum pernah temukan Yesus bilang kepada, nggak usah kepada 5.000 orang lah, kepada 12 murid, Petrus tangkap ya. Bukan berarti itu tidak ada. Ingat ya, pelayanan itu ada, pengurapan itu ada. Tapi jangan diteatrikalkan lah. Jangan dijadikan sebuah ajang kesombongan. Amin. Nah, ada satu video terakhir tentang gereja setan. Saya lihat video terakhir, yang satu lagi. Bukan yang ini, yang satu lagi. There are more than 700,000 people in America who identify as Satanists. Many of its members belong to the Satanic Temple, a real place in Massachusetts who turned the devil into the ultimate symbol of resistance. But what do Satanists actually believe in? Is it a religion, an anti-culture movement, or maybe even a cult? The world is ours. I'm about to head straight into the belly of the beast, the Satanic Temple, and to get access, I'm meeting up with Sandora, who identifies as a real satanic witch. Hi. Hello. How are you? Good. How Good are to meet you. You too. Do you mind showing me your house? Yeah, let's do it. Okay, cool. So right now we're in the living room. Try to do like this kind of monochromy burgundy and black situation. Looks wonderful. So Anton LaVey, to my knowledge, he is like the founder of the Satanic Church. Yeah, he was founder of the Church of Satan. It was founded in 1966 in San Francisco, California. The Satanic Bible was published in 1969, and that is basically the book that everyone reads as becoming a baby Satanist, and it lays the ground lines for Satanism. Basically what Satanism is, self-empowerment. Yes, it's called Satan because Satan represents carnal desire. He represents the rebel. We embrace sexuality. We embrace sensuality. We also embrace humanism. We have empathy. We're very sensitive people, but also if you smite me on one cheek, I'll smash you on the other. I think that the word Satan scares people. When we say Hail Satan, we say Hail thyself. Hail Satan! Hail Satan! Xandor, that's anti. Sampai di situ dulu. Saya lihat Satanis itu sangat humanity ya, sangat kemanusiaan. We are very sensitive people, sangat sensitif dengan keadaan orang. Kenapa saya tampilkan ini? Orang yang tidak berdoa, saudara, ini yang datang. Mereka itu baca buku kitab suci mereka. Orang Satan itu percaya sekali dengan kitab suci mereka. The Satanic Bible. Ternyata pendiri daripada gereja setan itu tahun 1966 di San Francisco adalah Anton LaVey. Ya, ada itu. Itu di Amerika, di Indonesia sebanyak. Di Indonesia sebelum namanya gereja setan ada duluan ya. Spiritisme, dinamisme ya, udah banyak di Indonesia dari tahun berapa kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati, harus banyak berdoa. Doa dicuri oleh setan. Supaya apa saudara? Supaya yang tadinya kita percaya kepada Tuhan, sekarang kita percaya kepada setan. Ingat goalnya yang kemarin saya sudah kasih tahu. Tadinya orang menyembah Tuhan, lalu kalau tidak menyembah Tuhan kecewa karena percaya kepada kekuatan diri. Habis kecewa, ujung-ujungnya jadi apa? Ateis. Ya? Habis ateis, dia akan kemana? Setan. Matius 4 mengajarkan jelas, jika engkau sujud menyembah aku, maka seluruh dunia ini kuberikan padamu. Jadi jangan terlalu nyaman, terlalu santai. Kita sedang di ujung tanduk.
bahwa semua manusia, bukan hanya orang Kristen, sebenarnya tanpa sadar setan bekerja diam-diam. Karena itu mari bangun hubungan dalam Tuhan. Banyak berdoa, saudara. Amin. Berdoa. Dan dalam berdoa, poin hari ini, jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.